Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-8 dengan judul Dalam Mazmur bagian pertama. Raja Daud sangat mencintai Allah karena ia sadar Allah sangat mengasihinya. Kisah cintanya ini dia ungkapkan dalam puisi dan nyanyian. Itulah kitab Mazmur. Daud menyadari janji-janji Allah yang telah diberikan kepada nenek moyangnya pasti akan digenapi. Dia semakin memahami semua itu dari bait suci. Harinya akan tiba Mesias itu akan datang dari keturunannya, tapi sekaligus yang menjadi tuannya. Lagi-lagi Daud melihat keindahan janji kasih karunia Allah tentang kehadiran Mesias di bait suci, yang memberikan kasih karunia-Nya, yaitu pengampunan akan dosa yang begitu luas, dalam dan abadi. Bacalah ayat-ayat berikut ini. Mempelajari sistem bait suci kuno orang Ibrani memang baik. Ada 3 golongan manusia yang menerima berkat-Nya. Pertama-tama itu baik untuk orang Ibrani dan Yahudi, yaitu bangsa Israel yang dalam masa perbudakan di Mesir dan penawanan di Babel untuk mengimani, menyadari, dan memahami apa yang tertulis di dalam Taurat, kitab Musa dan para nabi, yaitu perjanjian lama, bahwa akan hadir seorang pahlawan pembebas dari antara keturunan mereka. Yang kedua, itu baik bagi orang Yahudi untuk mengimani, menyadari, dan memahami bahwa yang diurapi atau Mesias yang dijanjikan dalam Taurat, kitab Musa dan para nabi, atau perjanjian lama sedang datang dalam wujud manusia ilahi yang lahir di Betlehem dan tinggal di Nazaret, yang diberi nama Yesus dan diberi gelar Kristus. Yang ketiga, itu baik bagi orang percaya yang menjadi pengikut Yesus Kristus untuk mengimani, menyadari, dan memahami bahwa ternyata seluruh isi Taurat, kitab Musa dan para nabi atau perjanjian lama telah digenapi. Itulah lambang yang mengantar orang Israel bertemu wujud yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang menderita dan mati di kayu salib demi dosa manusia. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yaitu setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Sistem bait suci sebagai perjanjian lama telah selesai tugasnya mengantar Mesias dalam tubuh jasmani. Sekarang ada perjanjian baru, tapi bukan dalam bentuk jasmani, tapi rohani. Mesias bukan lagi dalam bentuk korban-korban di bait suci, juga bukan lagi dalam bentuk tubuh Yesus, tapi dalam entitas roh, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Kristus. Galatia 3 ayat 24 dan 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, dan karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Dalam perjanjian baru ini, umat yang beriman akan hidup intim dengan roh kebenaran. Keintiman ini bukan lagi pada dimensi tubuh, tapi masuk lebih dalam menembus dimensi jiwa, bahkan hingga ke dimensi yang terdalam, yaitu roh. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Untuk mengenal lebih dalam keintiman Allah dengan manusia di alam roh, maka ada alat peraga baru untuk kembali kita pelajari. Bukan lagi bait suci orang Ibrani, tapi perkawinan suci orang Yahudi. Mengapa? Karena perjanjian lama yang menyediakan alat peraga bait suci telah selesai tugasnya untuk mewujudkan Sang Ilahi yang menjadi daging dan diam sementara di antara kita. Tapi datanglah perjanjian baru yang menyediakan alat peraga perkawinan suci.
untuk mewujudkan Sang Ilahi menjadi roh dan tinggal selamanya di dalam kita. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoit dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.